kembali lagi bersama saya Ria. Sesuai janji saya kemarin Bapak Ibu, saya ingin berbagi tips nih, bagaimana sih cara cepat closing untuk Bapak Ibu yang sudah menjalankan bisnis tapi kok nggak closing. Nah, malam hari ini saya akan berbagi. Saya pengen menyapa nih siapa saja yang sudah hadir malam hari ini di FB-nya Ria Armina. Ada Mbak Mujiati dari Sidoarjo, ada Mbak Uswa dari Lumajang. Selamat malam. Ada siapa lagi nih yang hadir? Sebelum saya berbagi tips yang luar biasa, Bapak Ibu semua, ada yang sudah punya bisnis, ada yang masih bingung mau bisnis apa. Nah, nanti saya kasih solusinya juga yang masih belum punya bisnis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di Gresik malam hari ini lagi hujan. Untuk daerah Bapak Ibu semua bagaimana? Apa sama dengan Gresik hujan? Oh, ada Mbak Nunung dari mana ini Mbak Nunung? Dari Bogor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lamongan hadir. Ada Mbak Salsabila Ayu Fitri. Selamat malam. Salam kenal. Oke, karena banyak yang sudah hadir, akan saya mulai. Oh, sama hujan ya di sana. Oke, sama. Ada Mbak Susi dari Malang. Wow, ini berarti sudah dari berbagai macam daerah ini. Ada, oh, dari Lumajang. Alhamdulillah. Oke, karena sudah banyak yang hadir, saya akan berbagi tips bagaimana sih cara mudah closing. Sudah mencoba menjalankan bisnis, tapi kok saya sering ditolak ya Mbak. Nah, mungkin dengan tips yang saya bagi malam hari ini, Bapak Ibu bisa menjalankannya dan mempraktekkan ilmunya. Oh, dari Tasikmalaya. Oh iya, Tasikmalaya Mbak Nunung. Semangat belajarnya Mbak Nunung. Semoga timnya berkembang di Tasikmalaya ya. Oke, saya akan mulai. Cara cepat closing untuk Bapak Ibu yang masih sering ditolak, sering di PHP sama calon pembelinya atau calon mitranya. Alhamdulillah, Malang hadir. Gimana di Malang? Apa di Malang juga hujan, Mbak Susi? Apa sama kayak di Gresik? Di Gresik mulai dari maghrib tadi sudah diguyur hujan. Semoga sinyalnya malam hari ini bersahabat. Biasanya kalau hujan di Gresik ini sinyalnya sering naik turun. Alhamdulillah banyak yang hadir malam hari ini. Ada 80 orang ini. Ada Mbak Lili Fatmawati. Selamat malam Mbak Lili. Oh, sama hujan ya. Oke, saya mulai. Tips-tips untuk Bapak Ibu semua yang masih sering ditolak sama konsumen atau sama calon mitra. Tips yang pertama adalah kita harus percaya diri. Jadi kita harus percaya diri ke konsumen. Misal konsumen bilang, "Mbak, barangnya kok mahal." Jadi kita harus punya jawaban, kita harus punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya pasti, oh iya ya, barangnya mahal gitu. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita bisa jawab mahal atau tidaknya itu sesuai dengan kualitas barangnya. Sama halnya kayak Bapak Ibu beli baju dengan harga 10, misal
harga 50.000 sama baju dengan harga 200.000, jelas kualitasnya beda, bahannya beda. Sama halnya, jadi kita harus jangan kalau konsumen sudah, Mbak kok gini ya, Mbak kok gitu ya, kita harus bisa mempunyai jawaban. Tapi jangan dengan cara yang kasar atau dengan cara kita berdebat sama konsumen ya Bapak Ibu. Misal kok, Mbak ini kok mahal ya, kita bisa menjelaskan kenapa kok mahal, karena keunggulan dari produk-produk itu, terus khasiatnya yang luar biasa, terus bahan-bahannya yang herbal, terus cara pengolahannya yang berbeda. Mungkin kalau ini menggunakan teknologi yang sudah canggih gitu. Terus tips yang kedua, identifikasi calon customer Anda. Jadi Anda, Bapak Ibu semua harus tahu, sudah mengetahui kebutuhan si calon ini. Misal Bapak Ibu kalau tanya konsumen itu kita harus ini sering bertanya ke konsumen. Jangan sering menjelaskan, tapi sering bertanya. Misal di WA, Mbak ini berapa gitu. Jadi jangan langsung dijelaskan ke harganya sekian Mbak gitu. Kalau customer itu senangnya itu kita basa-basi dulu. Misal boleh tahu Bapak Ibu dari mana gitu. Terus tahu nomor saya dari mana Pak gitu, ditanya dulu. Jadi nggak langsung terus tanya kebutuhannya, maksudnya misal Bapak Ibu ini untuk apa gitu, untuk terapi kah atau untuk stamina kah gitu, kalau produk kesehatan ya. Jadi kita tanya dulu, jangan langsung menjelaskan jret sekian gitu. Ya pastinya kalau konsumen ini belum tahu kebutuhannya, biasanya langsung mundur gitu. Tapi kalau kita sudah tahu, ditanya dulu, identifikasi ke konsumen kita. Jadi kita saling kenal dulu, itu lebih enak Bapak Ibu. Jadi kita lebih kenal ke konsumen kita. Misal Bapak Ibu atau kakak, terserah Bapak Ibu mau manggil konsumennya itu dengan sebutan apa. Misal kalau umurnya di atas kita ya dipanggil bunda, atau kalau di bawah seumuran dengan kita kan enak. Jadi diidentifikasi dulu si calon konsumen. Jangan langsung misal kalau konsumennya tanya A, langsung kita jawab A gitu. Bisa dengan basa-basi gitu. Tips yang ketiga, ketahui kebutuhan konsumen. Jadi konsumen ini mau apa sih sebenarnya gitu. Misal kalau konsumen ini pengennya untuk stamina, tapi kita menjelaskannya ke terapi, ya nggak cocok, nggak akan closing gitu. Misal konsumen ini pengen beli masuk ke sebuah toko, tapi konsumen ini pengen belinya itu baju untuk anaknya. Tapi si mbaknya ini, penjaga toko, ngasih konsumen ini baju untuk bapak-bapak, misal untuk suaminya. Karena si pembeli ini nggak tanya dulu, Ibu mau membutuhkan apa, bisa saya bantu gitu. Tapi langsung menawarkan, Ibu ini loh bagus untuk bapaknya, ini bla bla bla. Ya nggak akan closing. Karena apa? Karena si konsumen ini butuhnya untuk baju untuk anaknya. Ternyata kita menjelaskannya untuk baju untuk bapak, ya nggak akan closing. Sama halnya misal kita jual produk kesehatan nih, si konsumen ini butuh untuk stamina. Kalau kita nggak tahu kebutuhan konsumen, maka kita akan menjelaskan hal yang beda. Ada masuk WA ke kita, Assalamualaikum Mbak, saya mau beli produk A gitu. Tapi kita sudah menawarkan, oh iya Pak, ini bagus untuk ini cocok untuk ini. Tapi kita nggak tanya dulu. Bisa kita tanya, Bapak, ya saya distributor ini, tapi Bapak ingin membutuhkan apa gitu, untuk terapi atau untuk stamina. Si bapaknya jawab,
oh Mbak saya kebutuhannya untuk stamina. Lah kita kan cocok, kita menjelaskannya, oh untuk stamina ini Pak saya ada testimoni. Ini untuk stamina Bapak, alhamdulillah banyak konsumen yang sudah cocok menggunakan ini gitu. Nah, mulai dari situ kan klik kan antara si konsumen sama si penjual cocok, terjadilah closing gitu. Jadi tips yang ketiga, temukan kebutuhan konsumen. Terus tips yang keempat, kita sering memberikan pertanyaan tadi. Jadi jangan sering menjelaskan, tapi kita memberikan pertanyaan. Yang megang kendali adalah kita, jangan yang megang kendali itu si konsumen. Kalau yang memegang kendali si konsumen, maka kita akan kalah di situ. Jadi yang memegang kendali itu kita yang memegang pertanyaan. Misal Bapak tadi saya lanjut untuk yang konsumen tanya untuk stamina. Oke Bapak, ini untuk stamina. Ini. Bapak kalau boleh tahu umur Bapak berapa? Bisa kayak gitu. Oh untuk umur sekian Bapak pemakaiannya harus begini. Terus diminumnya sekian gitu. Jadi kita yang sering memberikan pertanyaan ke calon konsumen kita. Untuk yang tips kelima, kita harus sering follow up. Jadi ketika konsumen itu misal oke, terima kasih ya Mbak, besok saya hubungi lagi gitu. Jadi kita harus aktif, jangan kita yang nunggu si konsumen menghubungi kita. Jadi kita harus aktif. Misal bisa kita WA, Assalamualaikum pagi Bapak, mau ikut pengiriman hari ini kah? Karena kita hari ini mau kirim supaya Bapak barangnya segera sampai gitu. Atau Bapak mau berapa box? Mau 1 box atau 2 box? Jangan ngasih pilihan mau atau tidak. Pasti orangnya akan jawab tidak. Jadi kasih pilihannya itu yang pasti orangnya berkata iya. Ibaratkan orangnya sudah beli. Itulah tadi 5 tips yang saya berikan. Terus enaknya Bapak Ibu, alhamdulillah kita itu ada sekolah bisnis online. Jadi kita diajarin untuk Bapak Ibu yang masih bingung, masih sering ditolak oleh calon pembeli atau calon konsumennya, bisa mendaftar ke sekolah bisnis online yang disediakan oleh tim GNC. Cara mendaftarnya cukup mudah, nanti bisa menghubungi kontak saya yang tertera, nanti saya sematkan kontak saya. Jadi nanti diajarin dan dibimbing oleh founder sekolah online GNC, Ibu Novi Maria Ulfa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan berbagi tips malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Yang ingin bertanya silakan di chat, saya tunggu sambil saya menyapa yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Ada Mbak Ismi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih yang hadir? Ada Mbak Kusnia dari Lamongan. Ada Mbak Nasoka Zona Fatahila, salam kenal. Ada Mbak Ita Usman Nasa, salam kenal Bunda. Ada Mbak Rumi dari Kediri. Ada Mas Denny, salam kenal. Yang pengen bertanya bisa di chat di kolom komentar. Oh, sinyalnya muter-muter. Harus ini, bawa ini, Bun. Bawa tower. Ya, soalnya di daerah Malang sering sinyal muter-muter ya. Assalamualaikum Mbak Welas Asih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu saja yang bisa saya bagi malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga segera closing, banjir orderan Bapak Ibu semua.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.